Tes, tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG teman-teman ya. IHSG melanjutkan analisa kita sebelumnya bahwa IHSG itu belum menarik teman-teman ya, belum menarik. Jadi kemarin saya sarankan kalau mau tradinglah jangka pendek, day trade di saham-saham kecil ya. Nah, hari ini IHSG kembali menunjukkan penurunan 3% lebih, ditutup di level 6599 atau kita bulatkan 6.600 ya, dengan net foreign flow sebesar 700 miliar teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, IHSG itu sudah mendekati support kuatnya di rentang 6.500 sampai 6488 ya. Itu merupakan support yang cukup kuat untuk IHSG. Jadi kalau kalau dilihat dari sisi teknikal ya, sebenarnya saat ini IHSG itu udah cukup murah ya, dalam tanda kutip teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka trading santai, slow ya, nyicil-nyicil, sebenarnya saat ini saham-saham finance ya, movernya IHSG itu udah boleh teman-teman cicil ya. Tapi cicilnya tipis-tipis ya, tipis-tipis, karena menurut saya pribadi ya, untuk 1 bulan 2 bulan ke depan maybe IHSG masih akan cenderung bergerak sideways ya. Dari sisi ekonomi global, angka inflasi juga masih gede ya. Hari ini inflasi di US rilis itu mencapai kalau nggak salah 8,1% ya, itu masih cenderung cukup tinggi teman-teman ya. Kemudian dari Nasdaq, Dow Jones itu juga merah semua hari ini teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah stay cash, hari ini saya hampir nggak ada transaksi ya. Transaksi saya hari ini itu cuma satu, yaitu Mayora yang kena trailing stop. Nah, selain itu nggak ada transaksi karena memang saya lagi ada kesibukan hari ini, jadi nggak bisa day trade. Oke, jadi itu ya untuk IHSG. Hopefully dalam 2 bulan ke depan udah mulai rebound sih teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau kita akumulasikan foreign flow, sorry teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita akumulasikan foreign flow dari awal tahun sampai sebelum Idul Fitri, itu foreign flow sekitaran 40 sampai 50 triliun ya. Kemudian seminggu terakhir itu keluar bahkan nggak sampai 15% dari foreign flow itu teman-teman. Jadi asing kalau mau keluar semua, asing itu rugi teman-teman ya. Asing itu rugi, nggak bisa profit. Jadi saat ini menurut saya area-area yang menarik buat teman-teman untuk nyicil sedikit-sedikit ya, spare cash lebih kalau seandainya terjadi penurunan lanjutan. Nah, dan hari ini saya akan bahas saham-saham kecil aja teman-teman ya, saham-saham kecil aja yang menurut saya ada potensi. Salah satunya itu Raja ya. Raja ini sendiri ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah bahas Raja ya. Waktu itu di channel ini ya, 9 Mei saya bahas Raja, di mana waktu itu saya bilang Raja itu menarik ya, teman-teman bisa beli di sini tapi nggak dapat, atau beli ketika dia break 230. Dia break dengan volume gede dan hari ini sedang menuju resisten terdekat di 280 teman-teman ya. Nah, jadi strateginya gimana untuk saat ini? Nah, buat saat ini untuk teman-teman yang udah beli, yang masih hold, saham ini menurut saya masih cukup layak ya buat di hold, dimana 280 itu potensi kecapai, dan kalau itu lewat maka 300 bisa teman-teman, 300 bisa. Sekarang kuncinya itu ada di 280 ya, 280 atau itu titik kunci. Kalau itu lewat maka 300 dan maybe lebih dari 300 teman-teman. Jadi buat yang udah beli hold. Nah, buat yang baru entry gimana? Buat yang baru mau entry, kalau entry di harga itu beresiko banget ya, karena resisten udah dekat, kemudian supportnya jauh ya.
Nah, jadi strategi saat ini gimana? Support minor saat ini ya, yang paling dekat itu ada di 260 sampai ya 254 lah ya. 260 sampai 254 itu support minor terdekat buat raja ya, jadi kalau mau beli di situ boleh, tapi tipis ya, cicil, kemudian belinya lagi atau averaging up-nya lagi nanti ketika raja itu ada volume gede lagi ya. Kalau masih belum ada volume, jangan dulu ya, jangan dulu, beresiko banget ya, beresiko banget, karena di saat-saat market seperti ini ya, orang cuan 3-7% itu udah happy banget teman-teman, udah happy banget, jadi ada kecenderungan mereka akan taking profit ya. Nah, jadi strategi untuk saat ini kita ikut market aja. Kalau emang flow-nya bagus, bid and offer-nya oke, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Nah, trading jangka pendek itu gimana? Teman-teman bisa manfaatkan beli di 254 atau nunggu dia break 282 ya, itu. Jadi so far raja itu menarik ya, raja itu menarik, ada chance ke 300 dan mungkin bisa lewat ya. Kemudian yang berikutnya ada RMKE ya. RMKE hari ini pergerakannya menarik teman-teman, hari ini pergerakannya menarik. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara tren saham ini ya, RMKE ini masih bergerak uptrend teman-teman. Kemudian dari high-nya di sini ya, dari high-nya di sekitaran 480 dia turun dengan volume kecil. Nah, di sini hari ini dia break resisten ya. Break resisten 450 dengan volume yang kembali spike up ya. Di sini ada double bottom. Dengan target kenaikan RMKE maybe bisa ke 520 sampai 530. Jadi so far menurut saya RMKE menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa dapat di sekitaran 450 itu bisa ya, 456 sampai 448 itu menurut saya area entry yang cukup menarik ya buat RMKE. Nah, untuk stop loss-nya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 448 ya. Jadi untuk saham-saham seperti ini disiplin teman-teman ya, disiplin. Kalau udah kena stop loss ya out aja, udah ya out aja, relakan, dan masuknya juga dengan dana yang kecil ya, jangan langsung all in di satu saham aja ya. So far sih menurut saya cukup menarik juga ya buat RMKE ini. Kemudian berikutnya juga ada saham SIP yang hari ini sempat naik lumayan ya, kemudian dibawa turun lagi. Nah, SIP ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya. SIP ini sebelumnya udah pernah kita bahas, di mana SIP ini turunnya itu membentuk pattern falling wedge. Nah, hari ini ya level tertingginya itu di 120 teman-teman, 120 yang itu ya, which is itu merupakan resisten yang udah kita gambar beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik trading jangka pendek di SIP, menurut saya teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika SIP ini mampu break dari 121 atau 120 ya. Ketika break dengan volume atau pagi-pagi ketika kelihatan ada volume gede, sahamnya rame, teman-teman bisa spekulatif ya. Spekulatif mungkin setengah porsi, kemudian setengahnya lagi buy on breakout ketika dia break 120. So far ini cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Hari ini terjadi peningkatan volume lagi ya. Dan kalau break 120 potensi bisa sampai 130 or maybe kembali ke 140-an ya. Jadi so far ada chance ya, SIP ke situ teman-teman. Jadi manfaatkan flow yang ada ya, kalau rame lagi teman-teman entry ya, spekulatif buy, trading jangka pendek dulu dengan target
di 130 dan 140 ya. So far menurut saya sih cukup menarik juga ya buat ESIF. Dan kalau lewat 140 potensinya 180 maybe ya. Jangan muluk-muluk lah. Jangan muluk-muluk dulu karena market juga lagi jelek, dapat 5% Anda udah syukur teman-teman ya. Nah, itu untuk ESIF. Kemudian ada saham kecil juga ya, SAMF ya. Hari ini SAMF itu pergerakannya menurut saya cukup menarik juga ya, cukup menarik. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia sideways dari awal tahun dengan volume yang tipis-tipis, kemudian mulai bergerak naik itu dengan volume gede pada tanggal 21 sampai 22 April dan turun lagi ARB dengan volume kecil. Ya, jadi itu menurut saya sesuatu yang menarik ya di SAMF. Nah, resisten saat ini itu ada di 800 sampai 820. Yang dimana hari ini sudah sempat coba disentuh tapi belum mampu lewat ya. Nah, kalau kita ke time frame 1 jam, buangan di harga atas bisa dibilang lumayan gede juga teman-teman, lumayan gede juga. Jadi hati-hati aja. Ya, saran saya sih jangan beli di harga sekarang tapi nunggu flow. Agak di atasan dikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan. Tapi confirm ada flow, ada big money yang masuk. Kalau ada volume gede yang masuk, teman-teman bisa ikutan entry. Nah, kalau dia break 820 itu potensinya ya, sorry ya. Itu potensinya di sini ada cup and handle yang lumayan gede. Yang dimana ini cupnya, kemudian ini handle-nya yang kecil. Nah, kalau dia lewat dari 820 itu potensi kenaikannya lumayan menarik ya. Lumayan menarik, bisa ke sekitaran harga 1000 sampai 1100 atau maybe 1200 ya. Jadi so far cukup menarik buat dimasukkan ke watchlist dulu. Kemudian kalau mau entry-nya dengan dana kecil nanti ketika ada volume lagi ya. Pagi-pagi kalau ada volume lagi, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di SAMF ya. Ini volume apa namanya? Ini ekor yang panjang ke atas ini wajar teman-teman. Ini wajar karena dia sempat nyentuh resisten, jadi wajar saja ada scalper yang jualan di sini ya. Jadi so far sih menurut saya cukup menarik juga ya buat SAMF. Kemudian selain itu ya, selain saham-saham kecil yang menarik yaitu saham-saham defensif seperti Unilever dan ICBP juga still oke ya. Unilever menurut saya penurunan hari ini itu menarik ya. Penurunan hari ini buat Unilever itu buat saya menarik ya. Nah, ini wajar saja dia turun karena dia udah naik cukup tinggi ya. Dia udah naik cukup tinggi, kemudian kalau hari ini turun karena dia udah nyentuh resisten juga di sini. Sorry. Nah, terakhir kali saya bahas Unilever kalau nggak salah di sini ya, 2 hari yang lalu, di mana waktu itu saya bilang kalau mau taking profit setengah boleh ya. Sisain setengah atau set trailing stop under 4000 ya. Ternyata dia langsung naik ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold, ini hold aja ya. Hold aja atau mau TP juga boleh, setengahnya aja teman-teman ya. Setengahnya aja. Nah, ada potensi nih. Di sini kan inverted head and shoulders-nya gagal. Nah, ada potensi dia buat inverted head and shoulders-nya di sini. Ini ada shoulder kanan, ini headnya, dan maybe di sini ya dia ada shoulder kanan. Nah, jadi kalau dia koreksi sampai 4350 itu masih oke ya buat Unilever. Areal koleksinya itu di sekitaran 4450 sampai 4350 yaitu areal koleksi ya buat teman-teman yang masih tertarik buat Unilever. So far sih ini oke ya. Ini oke, dan saham-saham seperti ini itu menjadi sasaran big fund ya. Big fund di saat IHSG unlock. Kenapa? Nah, big fund itu kalau nggak salah punya
aturan ya dari OJK kalau modalnya itu 8%, 80% harus di pasar modal ya. Kalau dia taking profit di big caps, biasanya dia akan bawanya ke saham-saham defensif seperti Unilever, CBP, kemudian ya Mayora, INDV, saham-saham seperti itu ya, saham-saham defensif seperti itu. Jadi so far ya selama sebulan 2 bulan ke depan mungkin Unilever ini masih menarik ya, masih ada chance ke 5.200 sampai 5.300. Dan kalau itu sampai lewat juga maka potensinya jauh ya. Potensinya jauh, jadi begini ya. Nah, ini 5.370 sekarang itu menjadi resisten berikutnya buat Unilever. Nah, syarat Unilever itu kalau mau reversal itu harus break ini ya, break dari 5.370 ya. Nah, kalau dia bertahan di atas ini, kemudian dia break 5.000-nya ya, 5.000-nya, maka ada chance dia break juga 5.370. Nah, kalau ini di break teman-teman ya, ini ada double bottom yang gede. Bottom 1, kemudian ini bottom 2. Kalau dia break dari 5.370, maka potensi reversal ada, dan maybe bisa ke 7.000, 8.000, or maybe 10.000 ya. Maybe teman-teman ya. Jadi tunggu aja respon market, apakah dia masih mampu bertahan di atas 4.300 atau enggak. Nah, kemudian yang terakhir itu saham seger ya. Ini salah satu saham requestan dari viewer yang hari ini pergerakannya menarik ya. Dari hari-hari sebelumnya sebenarnya pergerakannya cukup menarik, tapi cuma saya nggak nangkep aja teman-teman ya. Cuma saya nggak nangkep aja. Nah, sorry ya, ini masih loading. Saya nggak tahu kenapa kok tumben jadi begini banget. Oke, tunggu dulu sebentar teman-teman ya, mungkin wifi masih dalam masalah. Nah, seger ini menarik ya, seger ini menarik. Kalau teman-teman perhatikan, dia hari ini naik 17% lebih dengan volume gede ya. Dan di sini juga ada double bottom ya, looks like double bottom. Kalau dilihat dari segi tren, sahamnya ini juga masih bergerak sangat-sangat uptrend ya. Ini bisa dibilang ini sahamnya strong uptrend teman-teman ya. Strong uptrend dengan target kenaikan bisa ke 3.360 sampai 3.500 lah ya. Jadi ya buat teman-teman yang udah beli, ini sahamnya cukup layak ya, cukup menarik buat di hold. Cuma yang baru mau entry ya jangan dikejar teman-temannya. Saya kalau disuruh antri saham seperti ini belum bisa sarankan ya, kecuali besok pas market open kelihatan itu bid and offer-nya gimana. Kemudian saya akan lihat time frame kecilnya, maybe 5 menit ya. Kalau di saat market open ya, saya biasanya lihat cat itu 5 menit teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 5 menit, ini ada chance menarik juga ya. Ini looks like ascending triangle dengan target terdekat ya ke 3.400-an lah ya, 3.380 sampai 3.400 or maybe 3.500 ya. So far menarik ya, buat seger ini so far menarik ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja ya. Buat yang baru mau entry, tunggu respon market besok teman-teman ya, tunggu respon market besok. Nah, kalau menurut saya ya, besok itu
ada potensi IHSG membentuk hammer ya. Jadi pagi-pagi dia akan turun, kemudian sesi 2 akan dibawa rebound. Tapi itu hanya tebak-tebakan semata, teman-temannya. Tebak-tebakan semata, mudah-mudahan benar. Ya kalaupun salah ya it's okay ya. It's okay, tapi overall untuk swing trade saat ini belum saatnya untuk masuk, teman-teman. Sekian pembahasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.